tentang hasil rapor pendidikan sekolah kita yang nilainya sedang masih di 70,95, yaitu proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini. Mungkin teman-teman di situ bisa baca apa saja yang harusnya kita lakukan untuk di semester depan, biar kita sama-sama sharing sehingga nanti pada saat liburan kita punya tujuan-tujuan perbaikan pembelajaran di semester selanjutnya. Silahkan sharing ini saya buka agar kita sama-sama tukar pikiran ya, baiknya kita akan melakukan apa di tahun ajaran baru ini. Monggo silahkan Bu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut pengamatan saya di tahun yang sebelumnya, mungkin kendala kita memang di keteraturan pembelajaran. Itu kadang kita kurang paham anak usia yang segini ini dikasih materi yang seperti apa gitu. Iya. Antara kelompok A sampai antara kelompok A dan kelompok B, karena kadang usianya masih kelompok A tapi kemampuannya sudah kayak di kelompok B gitu ya. Jadi kadang guru tuh bingung, ini tak kasih yang muda kok anak ini terlalu muda, mau ditaruh di kelompok B tapi kenyataannya umurnya masih kurang. Jadi kita sebagai pendidik kadang merasa bingung untuk memberikan materi yang benar-benar sesuai untuk anak-anak. Bu Ana, baik, terima kasih Bu Yeni. Bu Ana atau siapa yang duluan bisa punya kendala, kita berbicara masalah-masalah yang kita hadapi ya. Silakan Bu Ana atau Bu Rizky. Monggo Bu Ana dulu, monggo silakan. Kendalanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya itu ini ya, karena saya pegang kelas A, jadi kadang kelas A kan lebih dikit daripada kelas B muridnya, dan itu ya kayak Bu Yeni tadi, ada yang lebih sudah bisa, jadi dia pengennya ke kelas B, sedangkan kelas A kan kebanyakan anaknya yang masuk itu aja dan slow gitu loh Bu, slow, ada yang ABK juga, jadi mungkin tantangannya dia kurang gitu loh. Setiap kali ditanya, saya sudah besar, saya ingin ke kelas B, sedangkan dia masih usianya di kelas A. Kalau itu caranya itu gimana? Apa anaknya itu harus dimasukkan di kelas B juga, mengikuti anak kelas B? Tapi kelas A kalau tak ada dia jadi sepi, yang lainnya malah nggak bisa gitu. Baik, terima kasih. Terus Bu Rizky. Bu Rizky selama ini memang tidak pegang kelas, tapi paling tidak panjenengan mengamati ya, mengamati kelas A, kelas B sekilas, sependek pengamatannya panjenengan itu gimana? Mungkin bisa jadi dari gurunya ya. Kalau tadi kan teman-teman di kelas A dan kelas B prosesnya mereka jalani. Nah, kalau yang saya lihat di kelas kan masih belum menerapkan benar-benar yang pembelajaran diferensiasi gitu ya. Semuanya kan sama. Nah, kalau seandainya misalnya tahun depan mungkin tahun ajaran baru mungkin diadakan pembelajaran diferensiasi itu. Jadi tiap anak dikelompokkan per karakternya, yang sukanya gini, sukanya gitu. Itu pembelajarannya sesuai dengan anaknya itu. Terus nanti kan bisa ikut ke yang lainnya juga, maksudnya ke kegiatan yang lainnya sesuai kemauannya anak. Kan kita tinggal meneruskan terus memberikan pemantik yang insya Allah nanti hasilnya sama meskipun beda pembelajarannya. Iya, bisa. Itu pengamatannya panjenengan ya, dari dua kelas. Ya, soalnya kan sama semua. Jadi kayak kurang itu apa? Pembelajaran yang kita mengikuti anak itu kurang, anak mengikuti kita lebih begitu. Oh iya. Ya belum. Oke, baik, terima kasih lagi Bu Yeni. Tapi kok nggak ada ya? Kok beli apa ya saya?
Oke, baik, blank. Jadi gini, saya bisa menarik kesimpulan bahwa masalah kita itu tiga. Yang pertama adalah adanya kesenjangan kemampuan tiap anak. Kita sendiri belum tatak untuk berdisiplin ke anak. Sebenarnya adalah menerapkan ini kan perlunya fondasi ya. Fondasinya anak-anak itu kan adalah disiplin. Meskipun anak ini lebih menonjol, harusnya iso tetap disiplin, tapi kita gagal di situ. Itu kelemahannya kita. Yang perlu diperbaiki kan berarti kita, ya kitanya sendiri, saya, panjenengan itu belajar disiplin. Yang pertama. Yang kedua, yang disampaikan Bu Rizky, saya juga merasakan itu. Kita belum bisa berdiferensiasi. Kita masih yo kudune yo melo aku, manut aku. Kita wis nyiapno gini gitu. Panjenengan yang saya amati kurang bisa menggali anak-anak. Saya diinformasikan dan saya segera ngasih tahu ke teman saya bahwa saya butuh dia 3 hari. Awal liburan aja. 3 hari dari pagi sampai siang. Akhir Juni ya. Jadi monggo. Jadi kayak kita berangkat ngajar aja jam 8, jam 9 sampai jam 11, jam 9 3 hari. Jam sampai jam 10, 11 gitu. Jam 11. Ini kan ilmunya untuk panjenengan sendiri juga kan. Iya. Gitu loh. Ngadepi suami, ngadepi Iya, lebih anak. cepat lebih baik. Makanya awal liburan aja. Kita kan Iya. masih ada semangat. Oke, begitu ya. Berarti untuk dari hasil rapor PBB itu kesimpulannya adalah karena kita di dalam fase fondasi, terus kemudian kita sendiri kurang disiplin asesmennya, maka solusinya adalah kita mengundang narasumber untuk kita melakukan pelatihan diklat sendiri secara private, mengundang psikolog. Ya, silakan teman-teman sepakati waktunya, jamnya, agar saya segera bisa karena dia juga waktunya padat. Itu dia, terima kasih banyak saya waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.